Assalamualaikum gengsku, ketemu lagi sama Mamita. Gimana kabar kalian hari ini gengs? Alhamdulillah Mamita baik. Buat kalian kalau berbahan jangan lupa siapin cemilan sama minuman manis biar nontonnya makin asik. Kali ini kita akan bahas tentang salah satu berita yang lagi viral di jagat maya. Indra Kesuma atau yang akrab disapa sebagai Indra Kents ditetapkan sebagai tersangka atas kasus binary option binomo. Dan saat ini si Indra Kents setelah dijatuhi hukuman selama 20 tahun penjara gengs. Lama banget gak sih? Kasian banget gak sih? Kasian banget. Indra Kents yang menjalankan bisnis trading online ilegal ini ditetapkan sebagai tersangka setelah katanya meraup keuntungan dari kekalahan para membernya. Kasus afiliator yang menimpa Indra Kents ini gak beda jauh sama kasus yang sebelumnya pernah Mamita bahas tentang Mas Doni Salmanan, si Crazy Rich yang berasal dari Soreang, Bandung. By the way, kalian udah lihat belum video Doni Salmanan yang udah Mamita dan tim bikin gengs? Kalau belum, kalian bisa cek di link di bawah ini. Jadi bisnis ilegal yang dijalankan oleh Indra Kents ini sebenarnya sudah sejak lama dilarang oleh negara. Tapi para afiliator termasuk si Indra Kents ini memanfaatkan momen tersebut untuk menjebak orang-orang yang belum tahu tentang trading. Tapi banyak sekali netizen yang belum tahu tentang keilegalan hal tersebut sehingga banyak banget orang yang berinvestasi sampai puluhan miliar ke dalam trading ilegal tersebut. Dimenangin kagak, dimiskinin iya. Padahal Mamita itu cukup ngefans loh sama Indra Kents. Aduh, by the way, siapa sih artis yang gak defense sama Mamita? Awalnya si Indra Kents ini mengelak bahwa dia ini adalah afiliator. Tapi setelah dilakukan gelar perkara, si Indra Kents yang awalnya menjadi saksi dinaikkan statusnya menjadi tersangka karena adanya bukti-bukti yang sangat kuat. Nah, dan untuk influencer-influencer yang sering bilang, wah ini afiliator ini membodohi orang, mereka dapat duit dari 70% hasil lossnya orang gitu ya. Dibuktikan aja gitu, speaknya pakai data, buktiin, lu bikin link, terus lu deposit, terus lu kalahin. Dapatnya 70% enggak, jangan cuma ngomong doang gitu loh. Kita udah buktiin itu enggak 70%, itu cuma bahasa marketing. Mungkin kalian di email ditawarin sama brokernya, saya akan dapat 70-30 itu perhitungannya dari mana, itu kalian harus jelas. Kita udah pernah nanya sama brokernya, ini 70-30 hitungannya gimana, mereka nggak bisa kasih. Ujung-ujungnya kita cuma dapat ya kurang lebih 1-2%, bahkan ada yang dapat ya paling maksimal mentok-mentok 5% doang guys. Indra ini pernah berujar bahwa penghasilannya setiap bulan ini mencapai 8 miliar rupiah itu minimalnya. Dia bilang bahwa dalam seminggu dia itu bisa beli mobil Tesla A1. Indra Kents yang pernah memborong mobil-mobil mewah ternyata hanya settingan untuk kepentingan konten. Bahkan di salah satu podcast artis ternama Indonesia, si Mbak Host yang cantik membeberkan hal yang tak terduga. Katanya si Indra Kents itu pernah bagi-bagi uang dolar Singapura kepada para kru yang ada di sana. Tetapi setelah syutingnya kelar, uang itu diambil lagi sama Indra Kents. Kecut kalau kata orang cowok. Singapura iku lore. Sepurane ilati Mamita iku medhok maklum. Mamita iku wong Jawa. Tak lelo. Indra Kents yang memiliki hubungan dengan Vanessa Kong, salah satu trader ternama Indonesia pun saat ini dikabarkan adalah putus. Karena banyak banget berita yang berseliweran yang mengatakan bahwa Vanessa ini sebenarnya adalah trader yang lebih oi daripada si Indra Kents ini gengs. Tapi Vanessa berada di jalur yang legal. Trading kan gak cuma yang ilegal aja gengs, yang legal juga ada. Contohnya forex. Dan katanya Vanessa Kong ini adalah anak orang yang kaya raya gengs. Vanessa ini katanya memiliki banyak sekali usaha yang omsetnya per bulan itu udah ratusan miliar. Kalau ada yang bilang bahwa Vanessa ini dapat jatah uang jajan 2 miliar per bulan dari Indra Kents, kata Vanessa sih itu nggak ada apa-apanya dibandingkan sama omset usahanya. Jadi Vanessa Kong ini dikenal kaya raya dari lahir. Bahkan rumah mewah yang biasanya masuk ke dalam konten Indra Kents yang diklaim sebagai rumah Indra
sebenarnya adalah rumah dari Vanessa Kong. Setelah putus sama Indra, si Vanessa ini baru berani buka mulut karena untuk menjaga perasaan Indra dan keluarganya mungkin ya gengs. Sedangkan kata warga sekitar, keluarga Indra Kents ini termasuk keluarga yang sangat tertutup. Bahkan ketika melihat tetangganya datang atau lewat, mereka katanya sih menutup diri banget gengs. Tapi sekali lagi kita nggak tahu ya gengs, karena banyak sekali omongan dan ocehan netizen julid yang nggak seharusnya kita percayai semua. Kita ini harus jadi netizen yang pintar di antara para netizen yang BODOH. Kalau kalian termasuk netizen yang mana? Kalau kalian sebagai penonton setia story geng, pastinya kalian itu netizen yang pintar, cakep. Indra Kents ini sering banget foto di jet yang katanya itu adalah jet pribadinya guys. Dan Indra Kents terkenal dengan jargonnya 1M. Wah, murah banget. Pokoknya murah banget. Karena itulah sekarang banyak banget yang bully dia dengan mengatakan 20 tahun di penjara. Wah, lama banget. Tapi Indra, Mamita nggak bilang kayak gitu loh. Dia juga mengatakan bahwa cuma dia pemuda di usia muda yang bisa membeli jam semahal itu. Bahkan di salah satu acara si Indra ini pernah menghina beberapa host tanah air dengan mengatakan bahwa outfit yang dikenakan Indra saat itu harganya jauh lebih mahal dari mobil para host itu gengs. Kesombongan si Indra ini membuat para netizen geram. Padahal Indra mengatakan bahwa kesombongannya itu hanya dia jadikan konten untuk memotivasi para pemuda untuk mengikuti jejaknya sebagai seorang crazy rich yang ternyata meraup keuntungan dari bisnis ilegal. Oke, ini ya koleksi jam tangan mahal-mahal ya dari Sultan Medan. Nggak mahal sih, murah banget ini. Totalnya cuma 5 miliar doang guys. Sungguh sangat disayangkan ya gengs ya, pemuda seganteng Indra Kents harus mendekam di penjara selama kurun waktu yang lama. Padahal doi dulu pernah mengikuti ajang pencarian bakat dengan bernyanyi. Menurut Mamita suaranya enak juga loh gengs. Kok kak tadi penyanyi lewakmu iki lapo kok iso bisnis ilegal? Sungguh sangat disayangkan gengs. Kini hubungan Indra dan juga Vanessa Kong yang telah berakhir itu banyak sekali disesalkan oleh banyak pihak karena si Vanessa sudah pernah dilamar oleh Indra. Vanessa Kong, will you marry me? Yeah. Pasti saat ini Mbak Vanessa sama Indra ini lagi patah hati ya. Karena harus dipisahkan sama orang yang sangat mereka cintai. Dilema sih gengs ya. Kalau misalnya si Vanessa sama Indra nggak putus, apa mungkin si Vanessa menunggu 20 tahun untuk dinikahi si Indra? Ya mungkin dari pihak keluarga juga meminta mereka untuk break. Karena itu semua demi kebaikan mereka. Semoga Vanessa dan Indra mendapatkan jodoh yang paling baik dari Gusti Allah. Dalam hidup ini kita boleh saja bermimpi menjadi orang yang kaya raya gengs. Tapi harus diingat kita tidak boleh menghalalkan segala cara. Carilah kekayaan dengan jalan yang halal. Biar tidak ada penyesalan di akhir cerita hidup. Sesungguhnya kesabaran adalah kekayaan yang sejati. Tumben Mamita bener ya gengs. Oke, jadi untuk para netizen jangan gegabah untuk berinvestasi. Simpan uang kalian secara baik-baik. Jangan tergiur keuntungan yang gak masuk akal. Karena Mamita lihat banyak banget di sekitar Mamita para pemuda yang tergiur sama binary option tersebut gengs. Sekarang kalau uang kalian hilang, nangis-nangis deh ya. Berinvestasilah secara tepat. Oke, baiklah, kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa like, comment, share, subscribe, serta aktifkan loncengnya supaya kalian bisa dapat cerita update dari Story Gang. Jangan lupa tonton video ini ya sayang. Tonton ya sayang. Hai Tante Lala, I love you. Mwah. Jangan lupa bantu 1000 subscribe ya guys, karena akan ada banyak giveaway yang Mamita akan kasih untuk kalian. Oke, Mamita cinta sama kalian. Salam Story Gang, salam Mamita salam. Ata tong, atang tong prot tong prot. Oh teh ya. Oh dikait.